Baik, kita lanjutkan lagi kisi-kisi kita dari nomor 41. Nah, di nomor 41 ini kalian akan diminta untuk menentukan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, di sini sudah saya tuliskan bagaimana ini sebenarnya aturan Aufbau ya, ada di nomor 43. Di situ peserta didik diminta untuk menyebutkan bunyi aturan Aufbau. Nah, bunyi aturan Aufbau ini adalah pengisian orbital elektron itu diawali dengan tingkat energi yang terendah sampai tingkat energi yang tertinggi. Jadi yang terendah pertama itu 1S2, dilanjut lagi ke 2S2, dilanjut lagi ke 2P6, kemudian dilanjut lagi ke 3S2, kemudian dilanjut lagi ke 3P6, 4S2, 3D10, 3D10, kemudian 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, kemudian 6D10, 7P6, dan 8S2. Karena sekarang sudah ditemukan unsur periode ke-8 gitu ya. Baik, kita coba tadi 43 sudah diberitahu bahwa aturan Aufbau itu adalah pengisian orbital dari energi yang terendah ke yang tertinggi. Maka kita coba lihat bagaimana sih cara kita menentukan konfigurasi elektron. Saya akan berikan contoh, misalkan saya punya di sini TI 22 misalnya. Nah, TI 22 untuk membuat konfigurasi elektron itu berdasarkan subkulitnya, kita mulai dari 1S2. 22 dikurang 2, pengurangannya sama yang elektronnya ya, 2 yang kecil di atas, jadi tinggal sisa 20. Kemudian 2S2 dikurangkan 2 lagi, sisanya 18. Kemudian lagi ada 2P6 dikurangkan lagi, sisanya 12. Kemudian 3S2, sisanya tinggal 10. Kemudian ada lagi 3S2, 3P6, sisanya 4. Berikutnya ada 4S2, sisanya 2. Kemudian sisa 2 ini kita masukkan ke 3D2. Sini ya, 3D2, berarti terakhirnya di 3D2. Nah, itu adalah contoh menentukan elektron berdasarkan subkulit atau suborbitnya. Kemudian kita lihat lagi nomor 42. Peserta didik diberi nomor atom seperti I22, itu nomor atomnya. Peserta didik diminta untuk menentukan jumlah elektron yang tidak berpasangan. Oke, untuk menentukan jumlah elektron yang tidak berpasangan, kita harus tahu dulu bilangan kuantumnya. Nah, ini nanti kita jawab setelah ini ya. Kita skip dulu nomor 42, kita lanjut ke nomor 44. Oke. Di nomor 44 ini saya akan beri contoh lagi. Contohnya itu adalah unsur yang ada bentuk ionnya. Coba kita lihat. Unsur yang ada bentuk ionnya, contohnya adalah Fe26 plus 2. Kalian harus ingat kalau jumlah elektron itu adalah sama dengan jumlah proton, berarti 26, hanya dalam kondisi netral. Kalau ada muatannya seperti ini, maka kalau muatannya positif kita kurangkan dengan 2. Kalau muatannya negatif kita tambahkan dengan 2. Kenapa demikian? Ya karena kan elektron itu sendiri muatannya negatif. Jadi semakin banyak negatifnya maka muatannya semakin banyak. Tapi kalau dia muatannya positif, maka dia akan menetralkan yang negatif. Gitu. Jadi sehingga elektron kita tersisa 24. Nah, kita coba lihat ya, kalau seperti ini berarti konfigurasi elektronnya adalah kita mulai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Ya, berakhirnya di 3D4. Hampir sama dengan yang di atas ya. Beda cuma 2 elektron saja. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 45. Peserta didik diberikan data nomor massa dan neutron. Oke, nomor massa dan neutron. Peserta didik diminta untuk menentukan konfigurasi gas mulianya. Oke. Nah, yang harus kita semua ingat bahwa di notasi atom nomor massa itu berisi dari proton ditambah neutron. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa
proton itu sama dengan elektron untuk saat keadaan netral, tidak bermuatan ya. Sehingga kalau demikian, maka neutronnya adalah protonnya adalah A dikurang N. Jadi misalkan nih, saya punya data, ada satu data misalnya X, nomor masanya misalnya 39, kemudian diketahui neutronnya sama dengan 20. Kita diminta untuk menentukan konfigurasi gas mulianya. Ya, berarti cari dulu protonnya. Proton sama dengan A kurang N. 39 dikurang 20 sama dengan 19. Saat protonnya 19 dan di sini tidak ada muatan apa-apa, maka elektronnya juga akan 19. Nah, demikian cara mencari gas mulianya ya. Untuk mencari elektron ya, jika diketahui nomor massa dan neutronnya. Kemudian kita lanjut lagi. Peserta didik menentukan konfigurasi berdasarkan gas mulia. Oke. Konfigurasi gas mulia itu harus kita hafalkan dulu untuk gas mulianya. Gas mulia itu ada 8. Bisa disingkat seperti ini. Heboh, negara Arab, karena serangan Rumania, dan orang gila. Itu kita punya nomor masanya, nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, 86, dan 118. Oke, tadi elektron kita 19. Nah, cari angka atau cari bilangan nomor atom dari gas mulia yang paling mendekati 19 namun tidak lewat dari 19. Oke, kita ketemu nih angka 18, ini paling mendekati. Berarti si X tadi bisa kita buat menjadi AR. AR kan berarti sudah 18 ya, maka sisa elektronnya adalah 1 saja. Nah, kita coba hitung. Ne, He, Ne, dan AR. AR itu ada di urutan ketiga, berarti kalau kita mau melanjutkan konfigurasinya, kita mulai dari 4S. Harusnya 4S2, tapi karena sisanya cuma 1, jadi 4S1 saja. Seperti itu. Berikutnya nomor 46. Peserta didik diminta untuk menentukan keempat bilangan kuantum. Keempat bilangan kuantumnya. Oke, kita akan buat keempat bilangan kuantumnya. Nah, seperti kita pelajari kemarin, bahwa bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Ya, pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Oke, kalau untuk mencari N, kita harus mencari jumlah kulit pada elektron terakhir. Jadi jumlah kulitnya pada elektron terakhir adalah 3. Angka yang di depan huruf ya, jadi angkanya adalah 3. Jadi N kita ada 3. Kemudian yang kedua ada yang namanya azimut. Azimut ini dilambangkan dengan L. Nah, kemarin juga sudah kita bahas. Untuk azimut itu saat berakhiran dengan S, nilai azimutnya adalah 0. Saat berakhiran dengan P, nilai azimutnya adalah 1. Kemudian saat L-nya sama saat berakhiran dengan P, maka L-nya 1. Kemudian saat berakhiran dengan D, L-nya 2. Saat berakhiran dengan F, nilai L-nya adalah 3. Oke. Kita lihat di dalam sini berakhirannya dengan D, maka nilai L-nya adalah 2. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi yang bilangan kuantum yang ketiga, yaitu adalah magnetik. Di bilangan kuantum magnetik itu kita harus menggambarkan kamar-kamarnya dulu, baru kita bisa mengetahui berapa sih bilangan kuantumnya untuk yang bilangan kuantum 3D2. Nah, kalau dia S itu magnetiknya sama dengan satu kamar aja, kecil, kasih nomor 0. Kemudian kalau P itu magnetiknya adalah 3 kamar, 0, -1, -2. Kemudian kalau D itu magnetiknya kamarnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. -2, -1, 0, +1, +2. Kelebihan 1.
Kemudian yang F itu jumlah kamarnya ada 7. Jadi M-nya sama dengan 7 dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, kembali lagi kita lihat. Oh, ternyata berakhirannya di D. Berarti yang kita gunakan yang ini. Kemudian jumlah elektronnya ternyata cuma 2. Sehingga kita buat konfigurasi buat penempatan elektronnya sebanyak 2 saja. Pertama harus mengarah ke arah atas ya. 1, 2. Dah. Jadi elektron terakhirnya ada di kamar nomor min 1, sehingga nanti dikatakan bahwa bilangan kuantum yang magnetiknya M-nya sama dengan min 1. Next, yang keempat, bilangan kuantum spin. Ini cuma ada 2. Kalau mengarah ke atas itu nilainya positif setengah. Kalau mengarahnya ke bawah nilainya negatif setengah. Sudah. Kemudian kita coba lihat aja spin kita itu dilihat dari ini. Elektron terakhirnya mengarah kemana? Kalau elektron terakhirnya ke atas berarti plus setengah. Seperti itu. Terus berikutnya lagi ada tadi di 42 ya, soal nomor 42 atau 43. 42 menentukan jumlah elektron yang tidak berpasangan. Kita bisa lihat setelah kita gambarkan di dalam kamarnya. Yang tidak berpasangan di sini adalah 2. Jadi tulis jumlah elektron tidak berpasangan. Ada 2. Gitu. Nah, kemudian oke, kita lanjut lagi nomor 47. Di sini katanya nanti peserta didik akan diberikan data konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kemudian peserta didik akan diminta untuk menentukan bilangan azimutnya. Oke, kalau bilangan azimut sih gampang ya. Dilihatnya dari yang terakhir hurufnya apa. Kalau hurufnya D maka azimutnya 2, L-nya sama dengan 2. Nah, coba kita cek yang ini. Kalau ini berakhiran D juga, maka azimutnya adalah 2 juga. Kalau yang ini berakhiran dengan S, maka nilai azimutnya 0 gitu. Jadi selanjutnya kita skip dulu nomor 48, kita lanjut ke 49 di sini karena diminta rentang bilangan kuantum magnetik pada subkulit. Bilangan kuantum magnetik itu rentangnya berapa? Ya tergantung dia mau subkulit apa. Kalau subkulit S berarti rentangnya 0. Subkulit P rentangnya min 1, 0. Oh, ini salah, mohon maaf. Ini salah, harusnya plus 1 ya. Terus di sini plus 1. Rentangnya dari 0, min 1, 0 plus 1. Kemudian kalau subkulit D dari min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Kalau F min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat soal nomor kisi-kisi nomor 49. Peserta didik menentukan rentang bilangan kuantum magnetik pada suatu subkulit. Bukan. Nomor 49 sudah. Jadi 48. Peserta didik diberikan 4 bilangan kuantum suatu unsur. Peserta didik diminta untuk menentukan jumlah nomor atom tersebut. Nah, berarti kebalikan ya. Kebalikan, kalau tadi kan diketahui nomor atomnya, kita diminta untuk mencari keempat bilangan kuantum. Nah, sekarang diketahuinya adalah bilangan kuantumnya, diminta untuk mencari nomor atom. Coba misalnya bilangan kuantumnya itu N-nya misalnya 4, kemudian L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. N-nya 4 berarti berakhiran di 4, L-nya 0 berarti berakhiran di S, kemudian S-nya setengah berarti dia ngadepnya ke atas, berarti cuma 1. 4S1. Nah, secara kebetulan sama deh. Jadi nomor atomnya adalah 19. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ke-50. Ini nanti diberikan gambar tabel periodik. Peserta didik menyebutkan periode dan golongan unsur sesuai dengan letaknya di tabel periodik unsur. Baik, kalian harus tahu kalau periode itu yang bentuknya horizontal, berarti periode itu dari kiri ke kanan. Ini namanya periode. Periode. Kalau dari atas ke bawah itu namanya adalah golongan. Itu ya.
Jangan lupa kalau golongan itu ada 2, ada A dan ada B. Mana juga sudah dijelaskan bagaimananya itu. Nanti di soal ini kalian cuman menentukan saja dia golongan berapa, periode berapa, tapi mungkin di dalam tabel periodik itu sudah jelas. Kan kita sudah tahu ya, di sini golongan 1A. Ini 2A. Setelah 2A agak jauh tuh. Sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, ini transisi. Di sini 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, dan 2B. Kemudian di sini ada lagi lantanida dan aktinida. Gitu. Kemudian nomor 51 diberikan subkulit suatu unsur, kemudian diminta untuk menentukan golongan dari unsur yang dimaksud. Oke, contoh misalnya yang di sini. Oke. Cara menentukan golongan dilihatnya dari yang belakang. Saya belakangnya D harus wajib ditambahkan dengan elektron yang ada di S. Ini S. Kita tambahkan 2 tambah 2 berarti golongannya adalah golongan 4. Permasalahannya 4A atau 4B. Nah, kalau belakangnya P itu golongan 4A, tapi kalau belakangnya D itu golongan 4B. Nah, untuk periode diambil dari lantai tertinggi, berarti yang dari sini. Periode 4 gitu. Kemudian ada lagi nomor 52, peserta didik diberikan konfigurasi kulit suatu unsur. Peserta didik diminta untuk menentukan periode dan golongan. Oke, kita coba ini ya. Nah, yang dimaksud di kisi-kisi nomor 52 itu seperti ini. Ini ada konfigurasi kulit, kemudian diminta untuk menentukan periode dan golongannya. Gitu. Periode diambil dari jumlah kulit, golongan diambil dari elektron valensi. Dan selanjutnya lagi. Oke, nomor 53 itu bagaimana peserta didik menyebutkan pernyataan Octave Newlands tentang perkembangan sistem periodik unsur. Octave Newlands, namanya juga oktav ya. Nah, itu ada kata kuncinya kalau oktav itu 8. Berarti menurut Octave Newlands itu unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat yang berulang di setiap nomor ke-8 unsur tersebut. Gitu. Kemudian nomor 54 diminta untuk mencari atau menyebutkan letak blok suatu unsur. Nah, kalau letak blok sih gampang ya. Sini kan belakangnya S. Berarti bloknya blok S gitu. Kalau belakangnya D, blok D. Kemudian lagi ini belakangnya D juga, jadi blok D. Gitu. Nah, selanjutnya lagi kisi-kisi nomor 55. Untuk sifat keelektronegatifan itu kalian bisa buat semacam kecenderungan ya. Nah, kecenderungan semakin ke sini semakin 0 nilainya, semakin ini semakin bernilai positif, semakin bernilai negatif, positif, negatif. Atau maksudnya semakin menjauhi ke 0 semakin bertambah ya. Jadi di sifat keperiodikan unsur itu yang bagian sebelah kuadran 1 ini itu semuanya awalan huruf vokal. Misalnya contoh afinitas, kemudian ke elektronegatifan, dan kemudian energi, ionisasi, dan lain-lain. Artinya apa? Artinya dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar, tapi dalam satu golongan dari atas ke bawah itu mengecil, tapi dari bawah ke atas baru membesar. Kemudian yang di kuadran ketiga itu ada sifat-sifat yang lebih ke huruf konsonan seperti jari-jari, radio, kemudian seperti apa ya, radius ya, sama dengan jari-jari ya. Oh ya, kelogaman dan lain-lain. Sifat reduksi. Kalau di reduksi berarti sini ada oksidasi.
gitu. Nah, sifat logam berarti semakin ke kiri logamnya semakin kuat, semakin ke kanan semakin lemah. Dari atas ke bawah semakin kuat, dari bawah ke atas semakin lemah. Itu sama dengan kisi-kisi nomor 57. Oke. Kisi-kisi nomor 58 diminta menyebutkan nama kimia sederhana. Oke, kalau ini sih kalian gampang aja ya. Kalian coba cari nama kimia untuk misalkan CO2. CO2 itu adalah karbon dioksida. Misalnya, apa nama senyawa dari NaCl? NaCl itu adalah natrium klorida, atau yang lebih sering dikenal dengan garam dapur. Nah, seperti itu. Kemudian diberikan nama suatu senyawa, kemudian diminta untuk menuliskan senyawa tersebut. Berarti kebalikannya ya. Kalau misalnya ada nanti natrium klorida, dicari mana sih yang NaCl gitu. Nah, ngomong-ngomong natrium klorida ini adalah garam ya, garam dapur. Terakhir, yang terakhir ini diminta untuk nama dagang. Contohnya apa ya kalau nama dagang ya? Misal seperti air kan nama lengkapnya itu ada nama lengkap. Air itu kan nama ininya, nama zat kimianya itu adalah H2O, gitu kan ya. Salah satu contohnya. Udah, sepertinya itu saja dulu. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Maaf juga karena udah agak malam baru dikirim, karena Ibu memiliki beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi selamat ujian, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.